Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang revolusi Cina. Apa sih revolusi Cina itu? Nah, revolusi Cina itu adalah gerakan yang ditujukan untuk melawan dan meruntuhkan dinasti terakhir Tiongkok, yakni dinasti Manchu. Dinasti terakhir Tiongkok adalah dinasti Manchu atau dinasti Qing yang berkuasa dari tahun 1644 sampai dengan tahun 1912. Tiongkok sendiri adalah negara yang tertutup bagi bangsa asing yang dianggapnya lebih rendah dan belum beradab atau barbar daripada bangsa Tionghoa. Adanya anggapan bahwa dinasti Qing Manchu adalah dinasti asing ini menjadi salah satu pendorong rakyat Cina untuk melawan Kaisar Ratu Cixi atau kaisar terakhir dinasti Manchu dan memicu revolusi Cina. Selain itu, revolusi Cina mempunyai tujuan untuk menghapus sistem monarki dan menggantikannya dengan republik pada tahun 1911 dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen. Latar belakang terjadinya revolusi Cina. Terjadinya revolusi Cina bermula dari pedagang-pedagang Inggris yang mengalami kerugian ketika melakukan perdagangan di Cina. Sehingga untuk menutupi kerugian tersebut, Inggris menyelundupkan candu yang diperoleh dari India. Pada awalnya hubungan perdagangan Cina dan Inggris berlangsung damai. Namun, setelah diketahuinya kegiatan Inggris sangat membahayakan bagi keberlangsungan hidup bangsa Cina, Kaisar Manchu memerintahkan supaya perdagangan candu dilarang. Akibat perbuatan kaisar tersebut menimbulkan kemarahan Inggris yang menyebabkan terjadinya perang candu. Kesalahan yang dialami Cina pasca perang candu memaksa Cina harus membayar ganti rugi dan membuka beberapa pelabuhan bagi Inggris juga bangsa Eropa lainnya. Sehingga Cina terbagi atas beberapa daerah pengaruh yang dikuasai bangsa-bangsa barat dengan tidak tunduk kepada hukum yang berlaku di Cina. Di samping harus menghadapi perlawanan dari bangsa asing, Tiongkok juga harus menghadapi perlawanan dari rakyatnya sendiri. Kronologi Revolusi Cina. Terjadinya pemberontakan Taiping pada tahun 1850 sampai dengan 1864 didasari cita-cita bangsa Cina untuk mendirikan negara damai abadi. Kemudian terdapat pemberontakan Boker pada tahun 1900 sampai 1901 yang disebabkan kebencian rakyat Tiongkok terhadap bangsa asing karena rakyat Cina ingin membersihkan bangsa asing dan pengaruhnya dari tanah airnya. Gerakan untuk membersihkan bangsa asing ini muncul di Tiongkok Utara dan menamai gerakannya Tinju Keadilan. Semua anggotanya memahirkan diri dalam silat untuk membinasakan bangsa asing. Puncak ketidaksenangan rakyat pada dinasti Qing dan bangsa barat semakin berkembang sehingga menciptakan perasaan nasional yang dipelopori oleh golongan terpelajar. Salah satu kaum terpelajar yang akan menjadi tokoh utama mempelopori cita-cita nasional adalah Dr. Sun Yat-sen. Kaum terpelajar memulai aksinya dengan mendirikan berbagai organisasi dan pada tahun 1905, Dr. Sun Yat-sen berhasil menyatukan semua organisasi yang didirikan kaum terpelajar tersebut dengan cara mendirikan Tung Meng Hu. Tung Meng Hu mempunyai 3 sendi kedaulatan rakyat, San, Min, Shu, meliputi nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Perasaan nasionalisme semakin melebar ke kalangan tentara dan anggota dewan di provinsi-provinsi dengan menciptakan berbagai kesatuan untuk melancarkan pemberontakan dalam upaya melenyapkan kekuasaan Manchu. Keberhasilan yang diperoleh kaum terpelajar ditunjukkan oleh sebuah revolusi pada tanggal 10 November 1911 yang meletus di ujung dan Dr. Sun Yat-sen memproklamasikan Republik Tiongkok.
Dr. Sun Yat-sen diangkat menjadi presiden pertama dan melaksanakan pemerintahan di Nanking serta menguasai Cina bagian selatan yang memiliki pandangan modern. Sementara bagian utara masih dikuasai pemerintahan dinasti Qing yang dikendalikan oleh kaum bangsawan di mana kedudukan kaisar hanya merupakan lambang belaka, terutama terkait penentuan kebijakan-kebijakan yang erat dengan sistem politik dan keamanan. Pengaruh Revolusi Cina bagi Indonesia. Pengaruh dari Revolusi Tiongkok pada 1911 sampai dengan 1912, yakni meningkatkan semangat angkatan muda Tionghoa di Hindia Belanda. Dalam bulan Februari 1912, mereka sudah semakin berani terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini mengakibatkan bentrokan dengan polisi sehingga seorang Tionghoa tewas dan beberapa orang lainnya luka-luka berat. Tokoh-tokoh Revolusi Cina. Yat-sen. Dr. Sun Yat-sen adalah sosok yang menjadi presiden pertama Republik Tiongkok sekaligus orang yang memproklamirkan berdirinya Republik Tiongkok setelah mengalahkan pemerintahan Manchu di selatan. Peran Sun Yat-sen dalam revolusi Cina sangat besar, bahkan menjadi pemimpin kunci pergerakan. Sun Yat-sen bahkan dikenal sebagai bapak negara Tiongkok modern. Yang kedua yaitu Yuan Shikai. Yuan Shikai adalah jenderal era dinasti Manchu yang berambisi menjadi presiden. Ia juga terlibat dalam beberapa peperangan sebelum revolusi 1911.